Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan membawa kemanfaatan serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan mempelajari tentang toharo. Apa sih itu toharo? Anak-anak yang soleh dan soleha, sudah ada yang mengetahui belum nih pengertian dari toharo? Ya, toharo secara bahasa artinya suci atau bersih. Sedangkan secara istilah, toharo artinya adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Sedangkan pengertian dari hadas secara bahasa adalah suatu peristiwa atau kotoran. Sedangkan pengertian hadas secara istilah adalah keadaan tidak suci sehingga menjadikan tidak sah seseorang untuk melaksanakan ibadah. Hadas itu terbagi menjadi berapa? Ayo, ada yang tahu hadas itu terbagi menjadi berapa? Ya, hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Pertama, untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu atau bertayamum. Sedangkan cara untuk menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi. Oke, kita masuk ke pengertian wudu. Wudu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan membasuh anggota tubuh dengan air mutlak sebelum melaksanakan sholat. Air mutlak itu apa sih anak-anak yang soleh dan soleha? Ya, air mutlak itu air yang suci dan dapat mensucikan. Air mutlak itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu air hujan. Yang kedua air laut, lalu ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima air mata air atau sumber mata air, keenam air salju, ketujuh air embun. Ketujuh itu merupakan air yang suci dan dapat mensucikan. Selain itu, kita tidak boleh dipakai sebagai wudhu. Dan syarat-syarat untuk berwudhu, yang pertama Islam, kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah seseorang yang sudah berusia 7 tahun atau seseorang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, syarat untuk berwudu adalah tidak berhadas besar. Keempat, memakai air mutlak. Tadi air yang suci dan dapat mensucikan. Yang kelima, tidak terhalangnya air mengenai anggota tubuh. Oke, kita akan membahas tentang rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu itu terbagi menjadi berapa? Rukun-rukun wudu itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah niat. Nah, ini niatnya kita baca sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Lalu yang kedua adalah membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Lalu boleh tidak hanya membasuh tangan sampai sini doang nih? Lihat, tidak boleh. Karena rukun wudhunya sampai siku. Oke, paham ya anak-anak ya? Keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Nah, yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Nih, harus sampai mata kaki. Tidak boleh ngasal. Jadi dari sini, nih, lihat panahnya. Ini dibasuh semua air sampai mata kaki. Ini harus dibasuh semua, kanan dan kiri. Keenam, tertib berurutan. Contoh berurutan itu dari niat sampai doa setelah berwudu. Nggak boleh kita berwudu ngacak. Contoh berwudu yang pertama membasuh kaki dulu. Baru membasuh muka. Boleh tidak? Tidak boleh, karena rukun daripada wudu itu harus tertib, harus berurutan. Selanjutnya, sunnah-sunnah wudu. Pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita lupa atau tidak mengucapkan basmalah di dalam melaksanakan wudu, itu tetap sah wudu kita. Tapi lebih afdol, lebih baik lagi membaca bismillah. Dua, membasuh kedua telapak tangan. Ini juga sunnah daripada wudu. Ketiga, bersiwak atau menggosok gigi. Keempat, berkumur-kumur. Kelima, istinsyak atau menghirup air masuk ke dalam hidung, lalu air tersebut dikeluarkan. Lihat gambar. Nah, ini air disedot dulu pakai hidung. Nah, lalu air tersebut dikeluarkan. Nah, ini sunnah. Tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Keenam, mengusap kedua telinga. Lalu yang ketujuh, melakukan semua gerakan wudhu sebanyak 3 kali. Mendahulukan bagian anggota tubuh dari kanan. 9, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Oke, itu sunnah daripada wudhu. Nah, selanjutnya sunnah daripada wudhu juga, yaitu berdoa setelah berwudhu. Ini doanya, silakan disimak dan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, ini doa setelah wudhu. Ini merupakan sunnah daripada berwudhu. Lalu kita masuk ke pembahasan tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu atau tanah yang suci pada bagian muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu. Ini sebab-sebab bertayamum. Pertama, sakit. Contoh, di telapak
di mata kaki kita terdapat luka yang parah. Luka tersebut tidak boleh terkena air. Itu kita boleh untuk melakukan tayamum. Contoh lagi, misal siku kita itu terdapat luka. Nah kan membasuh tangan sampai ke siku-siku merupakan rukun. Wajib kita untuk membasuhnya. Ini luka parah, itu kita tidak apa-apa untuk bertayamum. Yang ketiga, berpergian jauh yang menyebabkan tidak adanya air untuk melakukan wudhu. Oke, syarat untuk tayamum yang pertama telah masuk waktu sholat. Kedua, telah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan. Ketiga, sedang berhalangan kena air. Tadi sakit parah sehingga tidak boleh luka tersebut terkena air. Itu boleh kita melaksanakan tayamum. Keempat, menggunakan debu atau tanah yang suci. Baik, ini tata cara tayamum. Ini niatnya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardha lillahi ta'ala. Ini cara-cara tayamum. Silakan kalian pahamin. Oke, sekian dan terima kasih. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.